pegangan dong Punya. gitu kan, kayak wapak atau apa gitu. Itu emang Mas Adit punya juga? Punya. Itu saya sebelum tawuran dari kampung nih, kan kampung saya sudah tawuran. Wow. Itu saya sampai benar-benar badan tuh hampang. Cepet nanti mungkin terlalu banyak saya kesombongan. Hancurlah di situ saya. Penasaran aku itu mangling rupa tadi itu se efektif apa mangling rupanya itu, Mas? Oh ya. Ya dong, ibaratnya kita ke sekolah yang mau dapat ijazah kita bayaran, ya dong. Masa mau gratis, ibaratnya gitu kan. Mungkin ada beberapa ilmu kelas kayak kita bantu orang yang usah ditarif lah, Ya, saya gitu ya. Kalau ya. dia ngasih syukur nggak ya udah, itu ilmu keikhlasan. Tapi kan yang namanya keilmuan yang sudah apalagi sudah pernah tidak ijazah, terus kita pengen kasih ke orang, ibaratnya kan ngupahinnya gitu untuk gantiin. Gantiin. Sehingga kita ngasih mahar lah ke orang tersebut. Itu adab, itu bagus. Iya. Dan kalau kita juga masih sekarang nih ya, kalau saya sama orang tua saya nih, contoh kalau orang tua nggak layak ngasih duit gitu kan, mau dibuat ini gitu kan, kalau mau ngasih aja gitu kan. Kadang-kadang orang tua saya suka apa, suka rokok nih, kayak kasih rokok mau kopi gitu nih ya, mobil biasa sekalian itu. Karena kesukaannya itu, seperti itu. Iya. Jadi itu adab, bukan berarti menduitkan atau gimana. Nah makanya zaman sekarang, wah beli ilmu bayar, ya coba aja jalanin bang, gitu. Terus lu kasih ke gua, gitu. Iya. Ya puasa aja jalanin, gitu kan. Ya, putih belum tentu kuat, iya kan? Kalau kuat putih itu, wah, ya pernah jalanin luar biasa gitu. Seperti itu sih. Iya. Kalau dari saya pribadi. Dan setelah itu berapa lama mondok? Hampir setahun, 8 bulanan. 8 bulanan. Banyak banget yang saya ilmu dapetin di situ. Alhamdulillah. Semacam mengajinya, dan saya pun pernah ceramah dan ke rumah pun ke bawah gitu. Oh, Dampak positifnya lah ya. dampak positifnya ya. Yang tadinya dari nol nggak bisa apa-apa, ngaji nggak bisa, dan saya pokoknya makasih banyak banget buat guru saya, berarti udah bikin saya seperti ini. Cuman ya saya rada belok aja sedikit gara-gara saya tanpa izin keluar, dan saya pun udah dikontekin, udah di WA-in, suruh balik lagi. Cuman kayaknya masa bodoh gitu, jadi saya nyeselnya baru sekarang sih. Omongan guru bener banget. Iya. Jangan pernah ilmu ini kamu pakai untuk seperti itu lagi ataupun kesombongan. Tawuran pun itu dimasukkan sombong. Sombong, iya. Sombong karena satu lawan-lawanan. Kecuali kamu sedang posisi Terdesak. Terdesak ya. baru kamu boleh pakai. Oh, oke. Wah, keren banget ini. Terus mungkin aku penasaran juga nih sama kisah dari ini ya, tangannya itu mohon maaf, itu diamputasi berarti? Itu diamputasi. Ada cerita satu dulu sebelum dibawa ke rumah sakit, orang tua saya ngabarin ke guru saya itu, boleh di sana ada yang namanya semacam kayak rumah sakit medis, cuman bukan dokter yang melayani. Oh, oke. Kayak semacam yang syarat satu, tangan itu nggak boleh yang kesentuh tanah. Hah? Nggak boleh kesentuh tanah? Iya, nggak boleh kesentuh tanah dan belum ada tanahnya. Oh, oke. Dan pas tragedi tawuran pun itu sampai ada yang barangnya itu digosok-gosok ke tanah baru dibacokin ke saya. Oh, kayak pengapesan mungkin? Nggak tahu saya ke situ. Oh, oke, nanti mungkin Kang Yuda. Terus akhirnya dibawa sana? Nggak dibawa karena satu udah banyak tanah kayak tanah merah gitu sih. Jadi nggak bisa untuk disambung lagi. Dan saya langsung orang tua semua langsung ke rumah sakit aja. Dan di rumah sakit tadinya mau dibuletin seperti ini, jadi jarinya udah nggak ada. Dan orang tua saya nggak terima dong, karena yang jari dua ini masih bisa, masih normal. Ya begitu sih. Oh, emang ada Kang ilmu untuk menyambung organ atau anggota tubuh? Iya, itu ada ilmu sama itu ilmu juga, ilmu nalar, akal logika, yang bahkan medis pun nggak akan bisa membaca gitu. Kalau kita sanggup kaitan medis dan spiritual kan pasti beda. Gitu. Iya. Nah itu namanya ilmu rawa lontek. Pernah pasti kan? Pernah. Wah, aduh, bukannya serem itu ya rawa lontek ya? Iya, kayaknya jujur aja emang ilmu rawa lontek itu
konon katanya itu memang ilmu ciri khas dari orang Bogor. Banten punya debus. Iya. Bogor punya rontek. Ada kisah juga gitu loh. Oke. Orang Banten main debus, orang Bogor mau penggal tangannya lemparin orang Banten. Dulu katanya gitu. Katanya. Ya karena apa? Tangannya dilemparin jadi usah debus nih, ambil tangan gua. Untung tangannya, tapi sambung lagi. Ngedon orang Banten. Makanya jadi bilang Bogor itu tua. Ya karena apa? Karena memiliki ilmu yang di luar nalar dan akal logika. Itu pernah dipakai juga, namanya ada ilmu Pancasona. Ilmu Pancasona. Pancasona atau Rorontek. Oh sama itu dia. Sama, kalau di umumnya itu Pancasona. Karena menyambungkan sesuatu fisik ya, yang berbentuk fisik dan bisa dibilang operasi gaib. Dan bahkan ada tuh video viral belum lama ini, mungkin nanti kita cari tuh ya, yang maaf ya dicukai pakai matanya tuh ada bisul sini diambil terus semua lagi. Itu belum lama viral videonya. Itu rawa rontek juga itu. Rontek, karena ilmu rontek itu ilmu yang sulit dipelajari dan itu turun menurun biasanya. Oh turun temurun. Jadi ya, misal contoh nih, dia walaupun nggak punya turun menurun rontek, tapi kalau gurunya ngasih dia baru bisa. Oh iya. Dia meninggal, katanya ada cairan kuning di jidat. Oh gitu. gitu. Itu untuk mengijazakan rontek. Dan itu sudah dipilih sama gurunya. Nanti kalau aku meninggal, kamu yang. Iya, tapi nggak sembarangan juga punya ilmu rontek, karena mohon maaf susah meninggalnya. Itu. Harus diturunin dulu ilmunya. Kalau ada yang mau nurunin, dia nggak akan meninggal. Nggak akan meninggal. Dia mau meninggal nggak jadi, mau meninggal nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Itu termasuk ilmu keras. Ya. Tapi kembali lagi penggunaannya untuk apa dulu? Kalau penggunaannya untuk menolong orang, itu lebih ke hal positif. Tapi kalau untuk pamer-pamer ilmu, apalagi untuk tawuran gitu ya, untuk rontek ya kan, itu maksudnya ke angkuh dan arogan, bahkan itu masuk kesombongan gitu loh. Iya. Maka dari itu ilmu rontek ini bisa masuk kategori ilmu hitam yang bisa dimanfaatkan untuk positif ya, kayak tadi ya, nyembuhin orang. Karena ilmu keras maksudnya. Dan itu saya percaya masih ada sampai sekarang. Percaya masih ada? Percaya masih ada, cuman tidak banyak. Yang asli maksudnya? Yang asli tidak banyak. Iya. Gitu. Itu percaya tidak percaya kembali lagi. Dan ada kelemahan, kenapa kok nggak boleh kena tanah? Iya, nggak boleh kena tanah. Karena unsur bumi. Karena kita kan konon katanya ya, kalau dari Al-Quran kita kan diciptakan dari tanah. Nggak bisa, karena udah menyatu dengan tanah semua. Gitu. Selain infeksi mungkin ya, ada benar. selain itu ya. Iya, dan juga ada beberapa anak-anak tawuran yang sering saya temui gitu. Wah bang, ini kelemahannya katanya ada yang di aspal gitu ya, ada juga yang di air gitu loh. Kalau kena air nggak boleh, ada juga yang kena tanah nggak boleh kayak gitu. Kalau kena tanah ada yang mempan gitu loh, atau mungkin tembus. Nah, pakai tawuran kadang-kadang ada yang nyeker gitu kan ya, ada yang nyeker itu kan kadang-kadang masuknya kategori pantangan keilmuan. Iya. Dari setiap guru, dari setiap keilmuan tantangannya berbeda dan unsurnya berbeda-beda. Itu masuk ke kategori elemen. Elemen berat sih kalau ke sana, tapi satu-satu nggak ngerti. Nanti aja kita pasti diskusi. Edukasi. Jadi kita jelas tentang simpelnya aja. Jadi kelemahan-kelemahan itu memang ada dan bisa dibaca sebenarnya. Dan juga kalau memangnya, bang gue udah pakai wapak tapi tembus. Kan wapak itu ada juga yang main hari hari apes ada. Iya, tadi ya itu kembali lagi gitu loh kepada kepercayaan orang dan yang memberinya seperti itu. Oke. Nah, biasanya ini kan kebiasaan dari diskotis ya. Iya. Itu aku minta cerita yang paling dikenal gitu. Itu. Oke. Ya. Dari Mas Adit ada nggak punya pengalaman yang benar-benar paling bisa menyeramkan atau nggak bisa dilupain, bikin trauma, itu ada nggak Mas? Itu satu ada. Pas saya pulang yang dari pesantren itu tanpa pengetahuan guru dan saya udah pulang ke rumah dan ibu saya sudah sadar kalau saya dan saya mau sholat zuhur. Di situ sholat zuhur di pinggir percis yang di pinggir percis namanya cucian yang buat nyuci itu apa namanya? Baju, buat cuci baju. Kali gitu. Laundry. Di rumah. Di rumah. Mesin cuci. Di mesin cuci itu ada space kayak untuk orang duduk. Dan di situ nggak tahu dari nenek saya, nggak tahu dari guru saya.
ngadep ke saya sambil ngeliatin saya, perempuan pakai baju putih. Pakai baju putih. Tapi Dan saya di situ pun nangis-nangis, sujud-sujud. Cuman dia tanpa ngomong, nggak kayak ngomong, cuman dia merhatiin aja seperti ini, pakai jubah putih. perempuan tapi. Perempuan. Udah tua. Oh, udah tua. Cuman bersih banget. Oh, oke. Pas saya mau ngambil wudhu, pas mau sholat zuhur. Oh. Itu sih yang nggak bisa saya perkenalkan, sampai saya nangis, sampai orang tua saya, lu kenapa sih kayak orang gila? Itu saya cuma nggak berani bikin, cuman itu ada siapa, itu siapa. Oh. Itu bisa Kayak ngikutin saya aja gitu. Iya, itu bisa jadi apa, Kang? Apakah memang yang ada di rumah itu atau ada sesuatu? Nah, biasanya memang itu ada sesuatu apa ya, maksudnya isyarat lah. Isyarat untuk apa kita nggak tahu nih, gitu kan. Untuk detailnya sih, emang saya belum ketemu nih, gitu ya, belum ketemu. Jangan, Kang, jangan. Paling nanti bisa kita bahas di konten akhir tuh babar. Oh iya, aduh. Ya, karena itu menyambung ke arah sana. Iya. Dan sebenarnya kejadian mistis, karena kan lebih ke kita pun nggak tahu nih siapa itu gitu kan. Iya. Dan itu kondisinya mau wudhu gitu loh. Takutnya gini, yang namanya orang mau wudhu kan karena ada jinnya Ganggu. biar kita nggak jadi wudhu, jadi sholat akhirnya. Ada juga seperti itu. Ada juga yang memang isyarat untuk apa, pesan mungkin apa gimana, seperti itu. Oh. Pas kejadian itu pas kapan? Itu benar-benar saya pulang dari pesantren itu. Pesantren itu. Iya, makanya saya bingung dari kenapa pas sudah sampai rumah ada Ketemu siapa? itu gitu. Oke. Nah, biar nggak penasaran nih Sadul, biar nggak penasaran, aku juga penasaran sebenarnya tapi takut. Tapi penasaran. Boleh nggak Mas Adit dibabar sama Kang Yuda? Mungkin mendapat jawaban tentang penasaran sampean yang cerita itu, boleh nggak? Boleh banget. Boleh ya. Juga sampai sekarang masih kepikiran itu siapa. Oh, oke. Monggo Kang, mungkin dicoba dibabar. Bang Adi sebelumnya pengen tahu dulu asli mana? Bapak nih, mama gitu. Kalau bapak asli Padang, nama saya asli Sunda. Sunda ya? Iya. Soalnya saya lihat ini lebih kuat ke mama Sunda. Iya. Dan mama pun sering banget yang namanya kesurupan, gampang banget. Nah itu. Jadi baru pengen saya itu tadi mau nanya, Iya. mama sering ini nggak gitu? Iya. Karena aku lihat nih emang ada dari keilmuan, dari sebenarnya pada bawaannya, pada leluhur, dari orang tua, dari nenek atau kakeknya, gitu, leluhurnya, dari Sunda mamanya ini, ada yang orang bisa, gitu. Bahasa ada orang ngerti, gitu. Nah, yang dimana sebenarnya ada yang menipis salah satu sosok pendampingnya atau bisa dibilang sosok doa dari leluhur yang untuk sosok yang masih manifestasi program yang mengikuti sebenarnya dari memang masih kecil. Oke. Karena ngerasain kejadian-kejadian apa gitu, insting apa gimana gitu. Lebih sering banget sih, kayak apa ya? Bukan dari situ aja, cuman ya kalau yang benar-benar mistisnya itu benar-benar hadapan sama saya sih. Cuman yang kalau yang lain-lain mah kayak lewat-lewat aja. Sekilas aja. Oh iya, soalnya yang saya lihat ini instingnya jadi bisa terusnya ya kalau Sunda tuh ya. Perahnya itu kebagiannya di insting. Oke. Jadi di kepekaan. Kepekaan dia. Jadi dia bisa ngerasain kalau tempat ini ada sesuatu yang apa gitu. Dan kalau memangnya kadang-kadang kalau lagi buntung gitu ya, masih lagi sial saya tadi gitu ya, itu bisa lihat. Gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya lebih ke diturunkan seperti itu. Dan memang ada sosok yang bisa dibilang yang aku lihat ya. Dia tadi ada yang mudah-mudahan sosoknya harimau. Gitu loh. Tapi dingin banget loh ini. Iya, terus sama ada sosok yang tadi dibilang juga soalnya. Energi yang dingin yang mana, Kang? Apanya? Energi yang bawaannya dingin ini? Nah ini yang kayak sosok orang tua ini. Oh, orang tua ya? Iya, orang tua. Dingin. Karena kalau macam lebih ke proteksi, nggak tahu ini dari keilmuan juga, kan juga dari keilmuan dulunya ya. Masih ada beberapa yang ikut. Cuman ini yang nenek itu baik banget sama saya. Iya, adem Mas. Aku nggak ngerasa. Kayak saya mau buat kejahatan tuh. Kayak dihalangin aja. Jadi ngasih pesan batin untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik itu seolah-olah kita tuh kayak ditahan-tahan gitu. Mau gitu, bahasa gitu loh. Nah seperti itu, makanya saya bilang nih ada sosok orang tua dan sosok harimau gitu. Tapi harimau itu mesti rancu karena dia dari tadi nggak mau diem bahasanya gitu. Oh, gelisah kayak gelisah gitu. Kayak nah, dan juga ada mohon maaf mungkin dari yang dulu ya, dari dulu udah lama terus tiba-tiba hadir lagi. Ada sosok yang serem sih, lumayan serem gitu loh. Oh, genderuwo. Iya kayak genderuwo, cuma mukanya aneh gitu loh. Bertaring gitu. Oke, aduh. Jadi di bagian hidung nih bertaring. Ah? Gitu. Jadi mungkin yang dulu kali gitu.
Gua nggak tahu ya, cuman itu sih lebih ke tujuannya malah ke meningkatkan emosional. Nah, benar. Gitu, jadinya ke aura merah. Orangnya merah. Mas. Iya, Saya apa ya? Gampang banget dikomporin orang, gampang banget dipanasin orang. Kalau sama orang terus sama nggak terima satu teman kayak dia apa pasti saya ikut. Kalau nggak ada yang halang. Nah, Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, makanya saya oke. bilang lagi ada, aku nggak tahu dijadiin dulu apa gimana. Soalnya saya manggil kan, maksudnya dengan tujuan saya pengen ngapurin nih kalau salah ya mungkin apalagi dia bilang nggak ada bang gitu kan, tapi malu-malu deh. Ya, tapi yang saya lihat memang ada itu sih masih dominan. Ya. Dan ini masih mengikuti sampai sekarang. Oke. Yang Strom itu, yang ini juga ada, yang macan juga ada nih, yang goreng, sama yang putih ada. Oh, ada macan putih Iya, juga. juga. Kayaknya ini dari pernah dia belajar dulu salawat itu. Nah, ada juga yang seperti itu. Oh, Gitu. terus yang bau wangi tadi? Itu Yang lebih ke aku meretro kondisi. Aku panggil juga yang tadi sempat dibilang juga gitu. Jadi lebih ke tujuannya biar lebih realistis lah. Iya. Bacanya. Jadi bukan sekedar asal-asalan doang. Iya. Karena kan kita di sini membabar orang, kita baca sembarangan, jadi bisa pirancu nanti. Iya. Makanya aku panggil biar aku lihat dulu nih, oh ini asal dari sini gitu kan. Makanya tadi sambil aku diem sebenarnya aku sambil nelusurin nih dari mananya gitu loh. Gitu. Akhirnya ketemu lah yang ini, yang macan dua ini sama yang itu serem tuh. Gitu ya. Mungkin itu yang harus dikendalikan, diredam gitu ya. Itu yang itu tuh yang bertaring itu tuh. Yang orang gede bertaring hitam itu tuh. Gitu Iya. kan. Soalnya saya kalau udah emosi tuh udah gelap mata sambil nangis. Nah, berarti sebenarnya batinnya Iya, nggak pegang orang itu, cuman oke. cuman kayak gimana sih ini orang. Gak usah terkendali gitu. Santai Mas. Udah gerak gini. Banyak pedang. Santai Mas, santai. Tenang. Jadi itu sih yang saya lebih detailkan. Tapi kembali lagi benar apa tidaknya kan yang tahu Bang Adit. Iya. Ya, tapi yang saya baca itu Bang Adit. Iya benar sih itu ke 90%. Oke. Ya, tapi aman ya Kang ini ya, aman semua. Insya Allah aman ya. Oke. Kita di sini tujuannya juga bukan untuk macam-macam. Untuk ya sekedar pengetahuan aja gitu dari sana. Dan sudah minta izin juga sama Mas Adit Iya, ya tadi ya. Kayak diizinin, kalau tadi yang izinin ketutup pasti aku nggak bisa membaca laptopnya gitu, nggak bisa membaca yang lalu-lalu gitu. Gitu. Jadi sekarang izinin aman lah. Aman ya, insya Allah aman, amin. Nah, mungkin ini terakhir ya sadulur. Ini terakhir aku pengen tanya tentang minta lah, bukan tanya ya, minta pesan untuk sadulur. Soalnya gini, mohon maaf kan sudah ada bukti ya Mas ya, bukti tangan. Habis itu mohon maaf juga untuk mencari pekerjaan kan agak susah ya. Kalau di perusahaan ya mohon maaf banget Ya, Mas. enggak. Tapi, sabar ya. Tapi saya di balik kekurangan saya ini dan sekarang alhamdulillah saya satu dijadiin yang namanya orang kepercayaan dari ibu saya. Wah, mantap. Dan satu dan dua, dan saya pun sedang mulai usaha dan saya kan di KP dan alhamdulillah saya jadi orang kepercayaan di banyak orang yang sempurna. Alhamdulillah. Dan di kekurangan ini banyak banget ilmu yang saya ambil sampai saya pun orang pada heran, kok lu bisa sih jadi barista? Tahan lu begini. Barista Bikin kopi. Wow, art. Wow. Sama keren. saya dua di bidangnya sama kayak dibilangnya kitchen sama barista. Kitchen tuh kayak saya itu sering suka masak. Oke, suka masak ya. Luar biasa. Nah, pesennya apa nih Bang? Iya, Nah, pesen. biar teman-teman mungkin bisa termotivasi juga. Mungkin sesuatu hal yang nggak baik ya guru nggak jadi disinggung juga. Jangan, insya Allah jangan. Pesennya satu, udah banyak contoh yang lu pelajarin dari gua. Intinya satu, stop tawuran, stop nyari ilmu yang tanpa guru. Banyak banget orang yang beli di online ataupun di mana. Dan dua, jangan pernah insecure sama diri lu sendiri karena diri lu sempurna. Bangun dari tidur lu, cari kerja, insya Allah dapat. Mantap. Wow. Biasanya aku merinding karena hal-hal gaib Kang. Ini karena omongan
Keren banget. Biar termotivasi. Termotivasi banget. Tapi ada satu tambahan. Apa itu, Kang? Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Cakep. Satu lur, cakep. Wah, konten kali ini keren banget. Merindingnya bukan merinding takut, tapi merinding terinspirasi ya. Tergugah hatinya. Insya Allah saudara-saudara semua juga. Kalau misalkan yang masih tawuran, udahlah, stop lah. Apa yang nggak ada gunanya juga ya Mas ya? Nggak ada gunanya juga lah. Mikir masa depan. Benar. Oke, terima kasih Mas Adit Terima kasih. atas waktu dan ilmunya. Terima kasih banyak. Main-main ke sini Mas kalau Pasti, ada waktu. Boleh. Ya nanti kalau lewat ke puncak sih. Oke, terima kasih banyak sadulur yang sudah setia menonton misteri kita ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu dan juga like, share ke teman-teman semuanya biar kita semua terinspirasi. Jangan lupa komen juga. Siapa tahu sadulur ada rekomendasi orang yang bisa kita undang. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Misteri kita. Jaya. Sampurasun. Sampurasun.